Bro Kemas ini adalah salah satu influencer gitu ya di pasar modal dan tentunya juga punya pengalaman dan insight-insight menarik nih buat kita malam hari ini untuk membahas specifically mengenai sektor perbankan lah ya Bro ya, prospeknya. Yes. Karena kalau yang gue dengar beberapa hari atau mungkin minggu ke belakang ada yang bilang beli perbankan karena harganya lagi diskon, tapi ada yang bilang perbankan harganya masih terlalu mahal, tapi ada yang udah mulai bilang juga kayaknya suku bunga acuan nggak naik lagi, jadi kayaknya akan ada mini window dressing yang bisa jadi opportunity. Nah, semua ini akan jadi pertanyaan nih pastinya kan, nanti dijawab mungkin nantilah ya. Nah, oke, kita mulai dulu seperti biasa bro. Pertanyaan gue buat semua narasumber malam hari untuk TikTok itu adalah tanggapannya mengenai kondisi market kita sekarang nih bro ya. Kalau misalnya kita lihat kan IHSG itu hari ini naik ya 0,075, selama 1 minggu ini 5 hari ke belakang naik 0,54%. Tapi tanggapan dari seorang Bro Kevas gimana nih mengenai market kita sekarang? Ya, tanggapan gua setelah panjang tahun 2023 ini, kalau teman-teman ada yang pernah dengar, mungkin gua akan mengulang lagi. Tapi menurut gua, pandangan gua masih tidak berubah sih tentang market IHSG. Di mana gua melihat bahwa IHSG ini tidak lagi mencerminkan keseluruhan harga saham. Ya, jadi memang market sideways dengan rentang yang cukup besar, tapi pergerakan tiap sektor, tiap saham, tiap karakter saham itu beda-beda. Ya, biasanya dulu IHSG selalu didrive oleh perbankan, Big Four gitu ya. Kemudian ada Astra, Telkom yang besar-besar. Tapi sekarang sudah mulai banyak ya, misalnya kita tahu banyak IPO yang tiba-tiba menjadi market cap nomor 2, ada brand ya dengan grupnya seperti TPIA, BRPT, ya Cuan. Ini saham yang satu sektor sendiri atau satu kategori sendiri, kategorinya Pak Prajogo Pangestu. Ini bobot ke market cukup besar sekarang ya. Jadi kalau mereka lagi naik banyak itu bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Belum lagi ditambah Goto. Ya. Nah, pergerakan antara Goto, kemudian grupnya Pak PP, kemudian Big Four, ini tuh beda-beda. Nah, sekarang IHSG lagi rally 1-2 minggu belakang, ya ini gua ngelihat hanya karena sekedar grupnya Pak PP itu memang lagi manggung saham-sahamnya. Ya memang ada lagi yang manggung, tapi memang ini yang cukup menggerakkan IHSG 1-2 minggu ke belakang, gitu. Oke, thank you ya bro. Jadi kalau bisa dibilang nggak terlalu banyak berubah ya jawabannya dengan pendapat lo mengenai tanggapan dari market kita ya, mungkin dari beberapa minggu lalu begitu. Dan ini juga mungkin buat teman-teman yang baru mulai trading atau invest gitu kan, jadi mengerti juga nih istilahnya pergerakan IHSG itu memang kalau dilihat lebih mendetail itu ditopang sama beberapa saham besar begitu kan ya, bisa dibilang begitu ya bro ya. Ya. Jadi nggak mencerminkan langsung dengan semua sahamnya mayoritas juga, gitu. Semuanya Mayoritas ya, betul betul. Oke, jadi ini mungkin bisa jadi bekal juga nih buat Cuan Troopers ya, menganalisa berita begitu kan. Jadi nggak langsung apa ya, bisa dibilang kalau misalnya IHSG merah berarti sahamnya semua mayoritas merah gitu, nggak seperti itu juga begitu ya. Harus dilihat juga mana yang menopang lah ya, bisa dibilang begitu. Tapi kan saham-sahamnya udah di-mention ya sama Bro Kevas. Oke, kalau misalnya mungkin kita serempet dikit bro mengenai sentimen dulu deh sebelum kita masuk ke sektor perbankan. Kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja nih yang perlu diperhatikan gitu kan? Lo udah keluar negeri juga nih. Gitu kan, mungkin kalau di sana lebih kerasa kali sentimen bursa Asia atau apa gitu kan. Jadi mungkin boleh di-share nih sama teman-teman contoh atau mungkin juga tentang suku bunga boleh nih, karena apa nyambung ya dengan sektor perbankan. Ya, I think belakangan ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang heboh ya, kecuali mungkin sebenarnya tuh di bulan lalu Oktober tuh tiba-tiba Sunisenya tiba-tiba suku bunga Bank Indonesia dinaikin. Itu aja sih yang bikin heboh ya. Kalau yang 2 minggu, 3 minggu ke belakang, sebulan terakhir ini emang agak sepi sih sentimennya ya. Paling rilis laporan kuartal kinerja Q3, tapi nggak terlalu wow gimana-gimana sampai market rally.
Dan kemudian mungkin juga pada nunggu wait and see pemilu, ya. Baru mulai ada nama-nama resmi, baca pres dan baca wapresnya. Ya, itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak sentimen. Dan ya mungkin kalau sekarang kita deket sama pemilu, belum ada yang benar-benar kayak menggebrak nih. Wah, ini arahnya mau kemana, apa proyek besar yang mau dijalanin, apa sektor yang mau diserempet agak kurang menguntungkan, itu belum terlalu kelihatan gitu. Ya, jadi minim sentimen. Ya paling sentimen memang suku bunga yang cukup sebenarnya nggak terlalu bagus ya, karena suku bunganya naik. Artinya itu akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi sebenarnya kalau dinaikin gitu. Ya. Dan bulan lalu itu pas suku bunga naik itu memang kayak banyak analis yang kecelek gitu ya istilahnya ya, yang kayak nggak nyangka tiba-tiba naik ternyata, padahal diprediksi kayak udah bakal stuck gitu di atas, tapi ternyata malah naik. Ya hopefully udah nggak bakal naik lagi, jadi kalau nggak bakal naik lagi kita tinggal nunggu pivotnya dia turun. Kalau turun ya semoga ekonomi mulai bergairah lagi lah. Oke, sip. Oke, jadi mungkin sekarang kita masuk ya ke topik kita, begitu kan, mengenai sektor perbankan. Tadi sudah dibahas ya teman-teman Cuan Troopers sama Bro Kevas, tanggapannya mengenai IHSG, market kita tidak terlalu banyak yang berubah. Dan juga bisa dibilang sentimen itu sebenarnya mungkin masih bawaan sentimen-sentimen yang kemarin juga, begitu kan. Jadi belum terlalu ada yang baru atau yang wow bagaimana, begitu ya. Dan sekarang kita mau coba membahas tentang mungkin prospek dari sektor perbankan. Jadi gini bro, kan gue pertama kali investasi saham aja, kalau gue nanya saham selalu diarahkan itu BBCA gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman Cuan Troopers nih mungkin banyak juga yang udah sering istilahnya nanya sama temennya atau sama orang, kayaknya paling safe itu udah invest di sektor perbankan, begitu kan. Nah, jadi mungkin pertanyaan dari gua gitu ya, mungkin mewakilkan juga dari beberapa teman-teman Cuan Troopers. Tanggapan lu mengenai sektor perbankan itu dengan kondisi sekarang bagaimana? Iya. Sektornya aja dulu. Kita mulai dari sektornya. Sebenarnya sektor banking adalah memang sektor yang paling gampang untuk dipahami sebenarnya. Ya, buat pemula pun ini sebenarnya masih kategori beginner ya untuk saham perbankan, karena sebenarnya bisnis perbankan itu tidak serumit itu dan kita setiap hari hampir pasti menggunakan perbankan lah. Jadi kalau buat teman-teman yang pemula jangan takut belajar perbankan, karena ini bisnisnya cukup mudah dipahami. Dan kemudian kita beruntung di Indonesia, banknya itu bagus-bagus ya, buat kita yang tinggal di itu tuh sebenarnya bagus-bagus ya. Nah, perbankan tuh bisnis modelnya kan simpel ya, kita nabung di bank ya, kemudian bank menyalurkan kredit ya. Semakin banyak kredit yang disalurkan semakin bisa profit gitu ya, karena dari kredit yang diberikan dapat bunga ya, atau kalau yang syariah juga ada imbal hasil bagi hasil gitu ya. Nah, kemudian bebannya adalah ya operasional, kemudian bank memberikan bunga kepada si yang taruh duit di banknya ya, yang beli deposito, yang nabung ya. Itu adalah cost atau biaya buat perbankan. Ya, jadi sebenarnya intinya cuma funding ya, mengumpulkan pendanaan, dan lending, memberikan kredit ya. Nah, jadi sektor perbankan secara keseluruhan sebenarnya enak kalau negara itu berkembang ya. Contoh Indonesia negara berkembang. Untuk mau maju bergerak, salah satu pendorongnya harus biasanya dari lapangan pekerjaan, bisnisnya makin banyak ya. Kalau bisnis makin banyak, makin berkembang, otomatis kredit yang dikucurkan juga makin banyak gitu ya. Kalau kredit yang dikucurkan makin banyak, bisnis makin profit, orang makin kaya, simpennya di bank lagi ya. Jadi enak sebenarnya di Indonesia itu, kita negara berkembang sehingga bisnis perbankan itu benar-benar jalan kreditnya. Kemudian di Indonesia landscape-nya itu buat perbankan juga yang paling seksi di dunia ya. Kita tadi bahas ada kredit, ada funding ya.
Ada lending, ada funding, ya, ada kredit, ada deposito. Nah, bank itu akan cuan kalau bunga kredit lebih tinggi daripada bunga deposito, kan gitu, kan dia ngambil margin, ya kan. Nah, di Indonesia margin perbankan itu yang paling tinggi di dunia, ya, salah satu yang paling tinggi di dunia. Jadi beruntung buat Indonesia, bank-bank kita sektornya lagi bagus, bisnis modelnya simple, negara kita berkembang, jadi memang perbankan itu secara bisnis model, secara prospek di Indonesia tuh enak banget. Belum lagi nih, kalau ngomongin prospek ya kita tahu Indonesia dibilang mau jadi generasi emas 2045, 100 tahun merdeka. Kita masuk top 5 katanya. Ya. Kalau masuk top 5, ya itu berarti negara akan makin besar, GDP makin besar, GDP itu kekayaannya, duitnya, nominalnya di Indonesia, otomatis duit itu kemana? Duit itu akan di bank sebenarnya. Ya berarti makin lama bank di Indonesia juga pasti akan makin gendut gitu. Jadi menatap Indonesia yang makin maju, ya bank itu semakin lama pelan-pelan semakin besar. Itu kurang lebih gambarannya dulu. Nanti kita lanjut buat lebih detail. Gimana, Bro? Oke, mantap ya. Jadi ini kita dapat insight ya dari Bro Kevas. Mungkin buat teman-teman yang baru belajar juga mengerti mengenai sektor perbankan atau enggak bisa dibilang bisnis operation dari perbankan itu seperti apa, begitulah ya. Jadi thank you ya Bro ya untuk penjelasannya. Oke, yang mau gue tanya juga kan mungkin ini ya, kalau beberapa hari lalu gue sempat tuh lihat kemarin ada beberapa bank digital juga naik tuh. Ya kan, ada kayak kalau nggak salah gue Amar, BBB, Arko ya. Nah, sebelum mungkin ngomongin mengenai pergerakan kenapa sahamnya naik atau kita ngomongin tentang harga saham lah ya. What do you think about bank digital gitu sekarang? Prospeknya gimana nih? Itu kan karena masuk perbankan juga kan, pasti teman-teman cuan troopers juga mungkin ada yang belum terlalu tahu kali ya, maksudnya perbedaannya itu bagaimana kalau dilihat dari kacamata lo nih sebagai investor atau trader. Oke. Kacamata gua terhadap bank digital, kemudian apakah bank digital itu akan bisa sebesar itu gitu ya. Jadi gini, gue punya kesimpulan yang gue simpulkan sendiri dalam dunia perbankan. Semakin lu besar, semakin lu gampang tumbuhnya. Nah, ini yang kebalikan sama industri lain. Kalau industri lain, karena lu udah besar, lu akan susah untuk tumbuhnya, ya kan? Sebut aja kayak Gudang Garam, Unilever, Astra, kan udah besar banget, ya. Untuk tumbuh itu sulit, oke? Tapi di perbankan itu agak beda. Ya, semakin lu besar, semakin lu gampang bertumbuh. Semakin lu kecil, semakin sulit. Kenapa? Karena basically orang nabung di bank, pinginnya ya yang di bank yang aman dong, di bank yang besar dong. Ya sebut aja BCA, BRI, Mandiri, BNI itu udah kayak gampang. Orang akan sangat mudah percaya. Dibilang daripada misalnya bank apa ya? Bank Mestika, Bank Ina. Mau nggak taruh duit di situ? Aduh, mau deh, tapi kasih bunga yang besar dong, ya kan? Nah, iya. Otomatis bank kecil ini di apa ya? Diperas lah sama orang yang berduit. Jadi di bank kecil juga susah buat dapetin funding, akhirnya mereka harus kasih bunga deposito yang besar. Artinya apa? Kasih bunga deposito yang besar, artinya marginnya tadi makin kecil, makin nggak profit. Beda kita mau pinjam, kok bisa BCA deh. Ya kan, kalau bisa pakai bank yang biasa kita simpan deh. Jadi itu teman-teman bisa lihat ya. Gampangnya ini, revenue growth atau net profit growth ya. Itu justru bank-bank top 4 itu malah lebih cepat dibandingin yang kecil. Ya. Jadi bank top 4 bank aja itu masih bisa double digit growth untuk revenue dan net profit ya. Sekelas BCA ya, itu masih bisa. Dan menurut gua akan masih bisa terus karena itu udah punya kekuatan di mana orang akan senang untuk nabung dan pinjam duit dari BCA, ya kan? Jadi semakin besar justru semakin bisa ngebut. Nah, balik lagi ke bank digital, ya kan? Bank digital itu juga dulu pas awal-awal banyak yang bank kecil baru muncul, memang enak gitu ya, bikin apa-apa gampang, segala macam gampang. Ya, tapi kalau gua ngeliat sekarang ya top 4 banks ini juga dengan sangat mudah untuk jadi digital.
BCA sekarang bikin apa-apa udah online ya. Kemarin baru aja nih Cash gue bikin kartu BNI baru buka ya. Itu juga udah online. BNI gue juga baru aja buka ya. Kemarin ada project soalnya keluar rekening semua juga udah digital kok. Gitu. Jadi sekelas Top Forbes juga bikin bank digital, bikin semua lewat aplikasi itu juga dengan gampang sebenarnya. Ya, jadi mau bersaing pun bank kecil ini juga agak sulit. Nah, itu menurut gua pandangan gua tentang uh, bank digital ya. Kecuali bank kecil ini bisa bisa apa ya? Bisa bisa ngebut ya. Mungkin bisa lah satu dua gitu ya. Mungkin nggak semuanya, tapi mungkin hanya ada satu atau dua bank yang sekarang statusnya kecil yang bisa jadi besar tuh mungkin masih bisa gitu ya. Dengan catatan misalnya bank kecil ini ya harus anorganik sih menurut gua ya. Kayak misalnya harus ada merger ya, gabungin beberapa bank ya, ada akuisisi. Nah, ini yang membuat bank kecil ini jadi menarik ya. Tapi kalau nggak ada semuanya benar-benar pure organik, menurut gua akan sulit bank kecil ini akan ngejar bank besar. Ya. Oke. Thank you ya bro ya untuk penjelasannya. Gue lagi berusaha ingat nih semua kata-kata lo. Ada yang beberapa actually gue juga baru pertama kali dengar gitu dan Gimana make tuh? sense banget. Jadi kayak yang sektor perbankan itu memang semakin besar itu semakin tadi bahasa lo semakin apa ya? Semakin Semakin bisa untuk terus bertumbuh, iya betul malah lebih gampang. ya. Iya gue setuju banget karena kalau misalnya di sektor lain gitu ada beberapa yang gue lihat malah semakin besar semakin kayak kena maturity-nya gitu. Udah agak susah gitu ya berkembang lagi atau misalnya bisa dibilang untuk apa ya? Udah mulai mature lah bisnisnya gitu Betul, kan. betul. Tapi kalau kalau perbankan kayaknya semakin besar tuh semakin bisa kemana-mana merambah dan sebagainya dan itu juga mungkin salah satu alasannya kali tadi yang lu bilang ada bank digital gitu terus mereka tiba-tiba kayak oh lagi mulai musim digital ya udah kita masuk begitu aja dengan gampangnya gitu kan kayak tadi yang lu bilang buka rekening dan sebagainya itu udah gampang banget. Oke. Ya, itu menarik banget sih gue suka banget kalau misalnya jadi buat teman-teman Troopers jadi bikin ini ya jadi mikir juga insight juga bagaimana kita melihat sektor perbankan. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aku mau ingetin ya buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai sektor perbankan atau mungkin ada yang lagi megang saham bank atau prospek saham bank yang ingin tanyakan ke Bro Kevos boleh banget ya. Ini contohnya tadi ada salah satunya nanya NISP bisa jadi the next BBCA nggak gitu. Nanti kita tanya nih di akhiran ya. Oke, nah tadi kan mungkin lu udah bahas sedikit mengenai bank digital bro gitu ya. Dan lu ada sempat mention juga mungkin ada satu atau dua atau beberapa yang mungkin bisa dibilang survive gitu kan. Karena memang bisnis awalnya rame, banyak. Tapi lama-kelamaan ya ini aja kali ya. Hukum apa ya, hukum alam ya bahasanya ya. Emang tersisih aja lama-lama begitu kan. Nah kalau misalnya untuk bank di klaster 2 lah, bank kelas 2 yang mungkin bukunya buku 2, buku 3, menurut lu tanggapannya gimana nih? Ada nggak kira-kira mungkin langsung di-spill aja mungkin beberapa bank yang bisa dibilang bank relatif menengah atau ke bawah, bank kecil tapi prospeknya atau mungkin bisnis dan laporan keuangannya bagus nih yang lu udah tahu. Mungkin bisa di-share ya sama teman-teman Troopers. Ya, tetap selalu ada meskipun gue bilang bank yang besar itu udah lebih unggul gitu ya, tapi tetap pasti ada peluang lah. Nah, peluang ini hanya akan muncul ketika memang sahamnya itu salah harga banget. Nah, itu tetap mau bank besar atau bank kecil, kalau namanya salah harga ya enak gitu kan. Nah, bank yang mungkin buku 3 lah ya, yang kelas 2 gitu ya. Yeah. Yang menarik mungkin kalau ada 3 nama besar ya kita sebut aja Bank Niaga, Bank NISP, sama Bank Danamon kalau menurut gua. Ya itu 3 yang kuda hitam lah. Dibilang underdog banget, dibilang besar ya sudah cukup ternama ya, semakin namanya besar juga semakin enak soalnya. Tapi mereka ini, 3 saham ini itu PBV-nya masih di bawah 1. Ya. Jadi ini mungkin gua akan lompat sedikit bro. Mungkin gue ngomong valuasi perbankan ya. Valuasi perbankan itu paling gampang. Berapa sih harga wajar perbankan? Jawabannya adalah PBV 1 itu adalah harga yang paling wajar buat bank. Oke, kenapa? Karena BV, book value. Book value itu ngomongin equity, ekuitas, ya kan? Ekuitas ini untuk dapetin aset, ya. Jadi intinya
duit perbankan mostly adalah ya duitnya kita sebagai nasabah, ya kan? Kita nabung 10 miliar, ya disitulah 10 miliar itu berada di bank tersebut. Nah sekarang gue tanya bro, 10 miliar itu harga wajarnya berapa? Ya 10 miliar kan? 1:1 kan? Nah kita tahu mayoritas aset perbankan adalah duit yang ya duit real gitu. Ya jadi kalau ada 100 triliun di bank tersebut, ya sebenarnya gampangnya harga wajarnya 100 triliun. Nah, dari situ tinggal ditambah. Oke, misalnya karena bank itu sudah punya nama, sudah punya brand, valuasinya akan naik. Ya, masa bank BCA sama bank misalnya Bank Mega gitu ya, masa bisa disamain, kan beda brandnya. Ya, jadi dari harga wajar nilai uang tersebut tinggal ditambahin faktor-faktor kualitatif gitu, ya kan. Jadi makanya Bank BCA PBV-nya bisa 4 kali, Bank BRI PBV-nya bisa 2 kali, which is to fine. Ya, karena ada nilai yang memang tidak bisa diukur. Nah, jadi kalau perbankan itu di bawah PBV 1, menurut gue itu udah sangat murah. Ya, karena sekali lagi, duit itu harusnya 1:1 nilainya, ya kan. Nah, oke, kalau banknya bermasalah, ya wajar juga dijualnya murah, karena mungkin bisa aja kreditnya banyak yang macet, sehingga yang tadinya ada 100 miliar bisa berkurang karena banyak yang gagal bayar, kan gitu. Nah, tapi kalau bank ini sehat-sehat aja, baik-baik aja, masih bertumbuh, dan PBV di bawah 1, menurut gue itu udah salah harga, gitu. Nah, 3 bank yang tadi gue sebutin, kayak Bank Danamon, Bank NISP, satu lagi apa? Bank Niaga, itu PBV-nya masih di bawah 1. Which is menurut gue, mereka bank yang bagus, tapi murah, tapi kok PBV di bawah 1. Jadi sebenarnya salah harga menurut gue. Wah, menarik banget nih ya. Kita udah dikasih ada beberapa saham yang bisa teman-teman lanjutin risetnya ya untuk baca-baca lagi gitu ya. Dan tadi udah dikasih nih short class banget sama Bro Kevas bagaimana kita melihat valuasi dari perbankan ya, saham-saham perbankan ya teman-teman ya. Jadi secara singkatnya bagaimana kita melihat perbandingannya untuk melihat bahwa apakah harga saham itu sama ya dengan book value-nya begitu. Oke, di sini udah ada beberapa nih teman-teman yang nanya-nanya. Nanti kita akan jawab semuanya ya. Jadi stay tune ya teman-teman ya untuk nonton. Soalnya udah yang nanya tentang BRIS juga nih ya. Prospek Bank Syariah nih, bagaimana tanggapannya, pasti akan menarik banget ya. Oke, mungkin gue mau lanjut lagi bro, nanya-nanya nih, gak apa-apa kan? Boleh dong. Oke, jadi ini pertanyaan paling seru nih, soalnya tadi yang udah gue bilang di awal, kalau orang mau invest saham, biasanya selalu diarahkan ke perbankan. Perbankan banyak banget banknya, diarahkan biasanya ke the big four. Nah, disclaimer ya teman-teman ya, ini tuh adalah analisa dan pendapat dari Bro Kevas, begitu ya. Dari big four bank kita, bro, which one is your favorite dan kenapa? Kalau ini bisa yang menarik, bisa ngomong doang, tapi gue nggak ngelakuin, atau bisa ngomong dan gue ngelakuin. Ya, kalau gue ngomong dan gue ngelakuin, gue belinya BRI. Ya. Tapi kalau gue ngomong dan nggak ngelakuin tuh BCA sebenarnya. Iya, tapi gue nggak pernah beli BCA, itu aja sih sayang ya. Tapi menurut gue memang BCA, makanya tadi gue bilang semakin besar justru semakin bagus, semakin sulit ditandingin. Ya itu ya sekarang kalau di Indonesia mungkin BCA masih undisputable nomor 1. Yang kedua gue lebih suka BRI karena memang dia secara margin, secara bisnis model perbankannya juga lumayan unik lah dibandingin saudaranya Mandiri atau BNI yang kalau BRI ini lebih nyasar ke UMKM sehingga lebih bahkan sampai ke ultra mikro gitu ya, ke petani dan segala macam yang disitulah margin itu tinggi gitu, dan BRI memang udah cukup kuat untuk yang ke daerah-daerah, jadinya BRI lebih gue suka juga lah gitu. Kalau BCA gue suka, tapi sayangnya dia tidak pernah murah harganya, itu doang. Iya, setuju bro. Gue juga pernah nunggu, tapi kan harganya naik terus. Gimana dong? Nggak murah-murah jadinya. Iya itu dia, nunggu crash lah. 2020 gue tungguin, kagak dapat juga antrean gue. Waduh, Oke.
mungkin kita lompat-lompat kali bro ya. Boleh, Maksudnya boleh. kita jawabin aja nih beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang udah eh, typing ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang mereka ingin tanyakan. Tadi yang udah gue tanya sih bro, sebenarnya di awal nih ada yang nanya dari Didik Sampurno. Nah, ini pertanyaannya. Tak, NISP aja gimana prospeknya menurut lo? Tanggapan lo aja deh mengenai NISP gimana nih? Sebelum kita lanjutin ke pertanyaan bisa jadi the next BBC. NISP Menurut gua aja nggak dulu. bisa. Menurut gua nggak bisa. Simple, Iya. sampai gua mati nggak akan bisa. Menurut gua ya. Iya, iya. Dalam 100 tahun sulit lah, sulit. Iya, iya. Buat bilang the next BCA untuk menjadi nomor satu menurut gue sulit. Tadi kayak gue bilang, gue selalu percaya untuk perbankan itu udah jauh lah. Tapi sekali lagi bukan berarti kita nggak bisa beli bank yang tadi tier 2 atau lapis 3, bukan nggak berarti nggak bisa gitu. NSP juga sangat menarik kayak gue bilang tadi. Kenapa? Karena simply dia salah harga gitu. Dia pernah dijual PBV itu 0,5 kali. Ya, berarti di situ ada 1.000 triliun, harga belinya cuma 500 triliun, ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi itulah peluangnya kalau mau cari saham yang bank tapi yang lapis 2. Ditambah, memang kita tidak pungkiri bahwa NISP kinerjanya konsisten. Ya, dari tadi 3 yang lapis 2 yang gua suka, misalnya kayak tadi Niaga, Danamon sama NISP ini yang pertumbuhannya paling solid sebenarnya, ya, gitu. Nah, jadi itu yang membuat NISP sekarang menjadi bank yang return year to date-nya paling tinggi, bro. NISP, 51% NISP. Ya, jadi dan menurut gua sekarang sebenarnya harganya sih masih dibilang harga wajar, menurut gua belum. Kayak tadi ya, book value NISP sekarang PBV-nya 0,7. Ya, untuk bank yang bertumbuh, kemudian asetnya sehat, PBV masih 0,7, menurut gue salah harga sebenarnya. Sih. Mungkin gue lanjutin dikit deh bro. Nih soalnya ada yang nanya pas banget. Kalau untuk jangka panjang lebih bagus NISP atau Niaga menurut lo? Nah, ini memang butuh faktor kualitatif. Karena size mereka cukup, nggak bisa dibilang mirip sih ya. Size-nya agak beda, masih besaran Niaga. Niaga ya. Cuma memang cara segmentasinya agak berbeda sedikit lah. Ya, Bank Niaga misalnya kuat di KPR rumah, ya, NSP di korporasi, di retail sekarang mereka juga cukup kuat gitu. Jadi tiap perbankan itu cara mainnya memang beda, ya. Bukan berarti harus head to head semuanya gitu. Kayak BRI sama Mandiri aja kan sebenarnya agak beda cara mainnya. BRI sama BCA juga beda. Jadi lebih bagus mana? Menurut gua sulit, dua-duanya sama-sama bagus, gitu. Ya. Tapi kalau dibilang mana yang lebih konsisten, menurut gua NISP sekarang kondisinya lebih sehat dan lebih konsisten. Ya, Bank Niaga ini tahun berapa ya itu agak slowing down dikit lah, gitu. Tapi sekarang udah mulai balik lagi sih Niaga. Nah, itu. Oke. Ya gue suka banget ya dari jawaban lo yang bilang bisnis skema bank juga strateginya lah ya bisa dibilang berbeda-beda begitu kan, dan tentunya ekonomi negara mungkin sentimen juga global dan sebagainya bisa mempengaruhi bank-bank ini juga dengan strategi-strateginya yang berbeda begitu kan. Mungkin kalau misalnya tadi yang lo bilang fokusnya lebih ke KPR, mungkin ada bank yang fokusnya lebih ke arah mana, pasti akan terdampak begitu juga ya bisa dibilang. Jadi penting juga buat kita ya teman-teman cuan troopers untuk mungkin melihat bisnis model dari banknya juga gitu ya, walaupun tadi secara generalnya kan memang lending aja kan gitu ya, borrowing ya, funding dan sebagainya, tapi masih ada beberapa strategi-strategi lain dari bank ini yang membedakan begitu kan dengan bank-bank lainnya begitu. Oke, ini gue jadi ngeliatin saham-saham bank yang ditanya nama teman-teman nih cuan troopers. Ada yang gila-gila banget ya ternyata juga ya harganya naiknya. Ini ada yang nanya. Oke, Arto dulu deh ya. Kalau Arto, what do you think nih bro? Kalau misalnya secara singkatnya aja mungkin kalau mau kasih insight, hari ini naik 8% ya, Bang Jago ya?
Oke, bentar ya. Gua 5 hari mau naik 34% loh. Wow. iya, kalau Arto sekarang kan lagi ada sentimen TikTok mau gabung sama Goto kan. Jadi ya itulah. Oh, Nah, gue oke mungkin oke. mau kasih sedikit sedikit eh, sedikit gambaran ya. Kenapa gue bilang NSP sama Bang Niaga lebih Mhm. sekarang lebih Oke, boleh boleh NSP boleh. ini lagi Hmm, lagi bisa catch up Bang Niaga gitu ya. boleh boleh. Di tahun 2018 gue punya datanya, Hmm. Bang Niaga kreditnya 160 ya, pokoknya 160, NISP 114 ya, jadi bedanya agak lumayan jauh, bisa Hmm. hampir 50-an% lah selisihnya. Tapi dua latest itu terakhir ini data kapan ya gue ambilnya, kuartal 2 kalau nggak salah, Hmm. Bang Niaga ini kreditnya turun 144, jadi dari 160 jadi 144, NISP 133, jadi lebih catch up NSP, makanya NSP sekarang pertumbuhannya lebih 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 cepat lah Ya. dibandingin Bang Niaga. Itu eh, yang gue suka sih dari NSP sekarang dibandingin tadi Niaga. Tapi sekali lagi keduanya menawarkan book value yang lebih murah lah di bawah 1 BBV-nya. Oke, kalau tadi Arto ya karena ini aja sih menurut gua, karena sentimen ya. Hmm. Karena ada wacana TikTok mau gabung ke marketplace. Ya kelihatannya marketplace yang paling uh, gua nggak tahu ya, ini kan namanya juga rumor. Tapi memang yang paling possible harusnya ya Goto lah gitu. Karena Ya, Shopee ya. punya asing, beli-beli kayaknya juga kurang, buka agak di Ya, luar ya. kompetitor, ya kan, di luar kompetisi. Jadi ya kelihatannya memang kemungkinan besar kalau TikTok mau balik lagi TikTok Shop-nya, karena kan mereka barusan didepak gitu kan sama pemerintah. Jadi kalau mau gabung ya harus Tokopedia. Nah, Tokopedia ekosistemnya Goto, ekosistemnya Bang Jago, Ya, Arto ya. gitu. Jadi ya itulah sekarang lagi ada sentimen. Oke. Makanya Goto, Arto, grup dan grupnya and the gang itu pada naik semua. Yang the gang ya. Oke Mm-mm. oke. Jadi untuk Arto tadi udah dijawab ya teman-teman Cuan untuk yang NISP sama Niaga gitu ya. Dua-duanya tetap menarik. Tapi mungkin kalau mau diperhatikan lebih mendetail lagi, ya NISP dari opininya Kevas lebih menarik begitu ya. Oke, dan untuk Arto juga ada sentimen ya bro ya, aku juga yang TikTok gue baru tahu tuh actually, makanya mungkin 5 hari ke belakang naik 35%. Gue masih Ya, ngumpul gue bro. berusaha mengerti nih. Oke, luar biasa. Oke, ini banyak banget pertanyaannya. Tapi apakah Ini bro. Arto itu wajar harganya? Menurut gua enggak sih. Ya Nah, itu aja. ya. Jadi mana nih tadi ya? Arto. Kalau Ar misalnya mau dibilang bank digital aja sebenarnya agak susah nggak sih cari harga yang wajar? Kayaknya banyak banyak bank digital yang mungkin valuasinya di atas nggak sih? Ini nggak tahu ya, iya. tanggapan gue aja Menurut sih. gua sih juga gitu ya. Arto aja PBV 5 kali. Jadi dibilang wajar ya sulit. Hmm. Ya. Hmm. Arto PBV 5. Dengan gini deh, Arto PBV 5. BBCA itu PBV-nya 4,6. Ya, Nah, dengan fair-fairan aja sebenarnya. Ya, memang BCA PBV-nya lebih murah daripada Arto. Jadi, ya kalau secara rasional gue pilih BCA. ya, Kalau pilihannya cuma dua gitu. Ya. ya, ya. Tapi bisa dibilang juga sebenarnya mungkin balik ke strategi dari individunya juga kali ya bro ya. Iya. Baik Ya lagi kan? individu lah. Kalau manfaatin momentum, ya Arto mungkin lebih Betul, lincah. betul, ya. Karena lebih Kalau kecil lah size-nya. ya. Kalau gue sih lebih ke arah Kalau mid yang penting sampai cuan ya, long. yang kecil Gua aja. long term sih gitu. Ya kadang-kadang ada aja coba-coba kayak gitu, tapi gue bisa dibilang cukup safe ya. Kalau profile gue, jadi mungkin teman-teman Jontopers juga punya risk profile yang berbeda-beda juga kan. Jadi mungkin emang ada yang riding aja kali kan di sentimen ini juga bisa begitu kan. Tapi kalau mungkin untuk kita-kita yang mau investasi untuk long term pasti kan sangat apa ya, bisa dibilang mempermasalahkan valuasi dan PBV dan sebagainya sih, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Ada yang nanya ini bro, Bang Raya tadi. Beris ya. Bang Raya, BKKP. BKKP Sorry. Pukopin. Sorry. Bang Agro. Sorry. Gue udah banyak banget nih tab Oh, kebuka nih buat teman-teman. Bang Raya, iya Bang Raya mah. Hari ini naik 17%. Bang Raya Agro ya. Agro gue nggak tahu sentimennya Nggak apa nih tahu ya. sekarang. Gue pernah beli saham Agro, sekarang nyungsep 50%, sisa-sisa.
Dulu tuh agro karena mau ini, mau jadi holding bank digitalnya BUMN, cuma kan kayaknya nggak jadi ya. Nah sekarang gue nggak tahu lagi sentimen apa lagi lah. Dulu Oke. Yaudah kalau gitu iya. kita lanjut ke BRIS nih bro. Tadi ada udah nanya di atas ya. Bank Syariah kira-kira prospeknya gimana nih menurut lo untuk BRIS? Ya bank syariah juga bagus sebenarnya kalau teman-teman yang pure main syariah dan tidak bisa invest di perbankan seperti tadi kita ngomongnya BCA nih, mungkin dari tadi yang mau beli syariah nggak mau dengerin kita bro, karena udah pasti nggak bisa beli juga. Ya, Iya jadi betul kalau betul. yang mau syariah memang ya the biggest-nya memang BRIS. Dan kalau gua beranggapan, misalnya gua menganut prinsip syariah juga untuk belinya, ya gua tetap akan beranggapan yang besar ini yang paling diuntungkan sebenarnya. Dan pilihannya yang memang BRIS untuk yang mau di bank dan uh, besar, ya memang pilihannya BRIS BRIS. ya. Secara PBV juga sebenarnya sekarang ya dibilang oke lah PBV 2 kali. Mirip dengan Bank BRI juga untuk PBV-nya. 2 kali yang menurut gue masih wajar lah untuk bank besar. Oke. Kalau misalnya Bank Bukopin gimana nih bro? Tadi ada yang nanya juga nih. Hari ini naik 7,5%. BBKP. Ya gue ngomong secara fundamental aja ya. Boleh PBV banget. 1,1. Dibilang murah ya enggak ya. Jadi kalau kita ngomongin harga kayaknya dipilih BBKP atau NISP gitu. Ya gue masih milih NISP. Secara fundamental BBKP sekarang masih lagi minus ya. ROA-nya negatif, berarti lagi rugi. Ya kan? Ya, jadi pandangan gue tidak begitu oke untuk BBKP secara fundamental ya. Kinerjanya lagi drop, harga juga tidak murah-murah banget gitu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya bro ya pertanyaannya. Mungkin balik ke bank digital nih, BBYB ada yang nanya. BBYB juga lagi naik banyak nih. Gue nggak tahu nih kenapa. Senin bisa naik lagi nggak katanya? Kalau ARA bisa. Kan hari ini ARA ya BBYB ya. Tidak mungkin tidak bisa. Bisa saja. Ya bisa, tapi biasanya sesi pagi lah naik bentar. Terus kalau ada yang take profit kayak kita tahu ya. Tapi gue nggak tahu nih ada sentimen apa BBYB. Ada apa bro? Mungkin ada yang tahu? Gue juga nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu nih. Gue baru lihat. Soalnya kalau gini kayak market itu kan ini ya istilahnya market kan banyak ya. Jadi kalau sekarang Artonya lagi manggung, bank digital manggung nih. Bank digital apalagi ya? Ada BBYB nih, ada yang lain-lain nih, ada BANK dan segala macam. Udah ikut naik juga biasanya kan kayak gitu. Ya, market. Jadi secara spesifik gue tidak tahu apa yang terjadi dengan BBYB. Nanti gue coba cari tahu dulu. Oke. Siap. Ada yang bilang mau red issue ya? Ya. Oke. Nanti gue tidak tahu ya. Nah, makanya tadi gue bilang, bank kecil itu bisa enak ridingnya kalau memang ada corporate action aja gitu. Kalau tidak ada corporate action ini agak sulit. Dia akan sulit secara organik doang tuh sulit. Ya, jadi memang harus ada corporate action. Tanpa corporate action, bank kecil ini ya akan selalu ketinggalan, sulit. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya Bang BTPS bro. Wah, BTPS ya, itu saham yang favorit banyak retail. Akhirnya ditanyain juga. Tadi gue udah pasti ditanya juga nih BTPS. BTPS itu harganya kan udah turun banyak ya. Dan padahal BTPS itu adalah bank dengan return on equity yang paling tinggi untuk kategori yang bank sehat ya. Heran kan BTPS ROE-nya tinggi banget ya, bisa sampai berapa ya 30% kalau nggak salah. Tapi waktu sebelum pandemi itu. Nah sekarang setelah pandemi memang kinerjanya agak belum pulih seperti tahun 2019 sebelum pandemi ya. Jadi banyak orang masih berharap BTPS ini kinerjanya bisa pulih lagi. Nah, memang secara kinerja BTPS ini kalau dibilang raportnya bagus. Ya ROE tadi bagus, segala macam, NIM-nya bagus. Ya meskipun bukan NIM ya kalau bank syariah ya. Ya pokoknya selisih
marginnya itu juga yang tinggi. Jadi BTPS tuh sehat, bagus, tapi sekarang karena dia menyasarnya ke mikro, bahkan dia nyasarnya tuh ke unbankable. Ya, memang orang-orang yang tidak punya akses untuk uh, bank gitu. Ya, jadi misalnya gini, kita nasabah bank BCA, kita nabung di BCA, kita mungkin kalau pinjaman bisa juga ngambil dari BCA. Tapi kalau BTPS itu totally different. Ya, BTPS itu orang yang disalurin kredit tidak nabung di BTPS. Ya, karena kreditnya disalurkan ke unbankable, orang-orang nggak bisa buka bank, ya, kebanyakan mungkin petani dan segala macam. Yang nabung adalah uh, korporasi-korporasi atau institusi besar atau high net worth. Ya, jadi beda antara funding dengan lending gitu. Nah, BTPS ini sekarang ada masalah di gagal bayar, ya, baik karena dia nyasarnya ke unbankable, mungkin sejak pandemi dia belum bisa pulih sepulih-pulihnya lagi, masih banyak yang gagal bayar. Nah, BTPS itu sekarang besarnya ada di pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN lah. Nah, jadi karena CKPN-nya besar, CKPN ini besar kenapa? Karena mengantisipasi banyak yang gagal bayar. Ya. Nah, karena ada CKPN yang besar ini, akhirnya net profit-nya turun. Ya, karena ketika bank melakukan pencadangan, dia akan mengurangi net profit. Ya, jadi kalau net profit-nya turun, kinerjanya turun. Ya, akhirnya sahamnya ikutan turun karena sejak pandemi belum bisa pulih lagi. Harganya masih kinerjanya masih turun terus. Ya, dan harganya memang udah turun 60-an% lebih dari all time high. Ya, jadi memang sebenarnya cukup menggiurkan ya. Tunggu, jangankan 60%. Ya benarnya 65% turunnya dari all time high. Ya. Tapi all time high-nya sebelum pandemi memang 2019. Ya. Jadi banyak yang berharap sama BTPS kinerjanya bisa pulih. Tapi apakah harga sekarang itu sebenarnya murah? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, BTPS itu PBV-nya sekarang 1,6 kali. Ya, kayak semakin turun semakin murah ya. Ada orang bilang di harga 2000, 3000-an waktu kemarin, udah murah nih BTPS, udah murah, udah turun 50% gitu. Tapi PBV-nya masih 2 kalian ke atas. Sekarang BTPS PBV-nya 1,6 kali. Sebenarnya kalau bisa ya di bawah 1,5 itu sebenarnya memang udah mulai menarik. Tapi dengan catatan harus percaya bahwa memang BTPS ini kinerja bisa pulih ya. Gitu. Oke. Wah, ini detail banget ya, pasti menjawab sama teman-teman. Karena sudah banyak sekali yang nanya BTPS. Dan ini unik bro. BTPS itu jumlah pemegang sahamnya tiap bulan makin lama makin banyak. Gue simpulkan banyak retail yang berharap sama BTPS. Itu aja. Tapi kelihatan bro. Jumlah pemegang saham makin banyak, tapi harga makin turun. Nah, itu dia persoalannya. Emang yang buang ini banyak banget apa? Udah nggak mau pegang BTPS lagi. Nih, Mei itu 24.000 orang. Ya, tiap bulan tuh nambah 1.000. Sekarang Oktober 30.000 pemegang sahamnya. Ya, dari Mei 24.000, Oktober 30.000 dan harganya turun. Padahal kan kelihatannya, demand makin banyak. Orang-orang yang beli makin banyak, tapi harganya turun. Berarti ini yang jualan banyak banget. Sedikit orang tapi besar yang jualan BTPS ini. Ya itulah peliknya BTPS. Oke, jadi udah dijawab ya nih teman-teman BTPS, pasukan BTPS. Ada yang bilang kayaknya banyak yang nyangkutin BTPS katanya. Soalnya, wah ini rame ya. Jadi seru banget nih ya teman-teman, kita hari ini ngobrol-ngobrol langsung sektor perbankan langsung ke saham-sahamnya begitu ya. Oke, mungkin kita sedikit break dulu kali ya bro ya. Ada beberapa teman-teman cuan-topers yang nanya-nanya sahamnya bukan bank sih begitu ya. Mungkin tapi kalau misalnya lo mau ada share juga boleh. Ada yang nanya saham, coba kita lihat ESA bro. ESA mah cerita lama itu. Surya Esa Prakasa, 570 sekarang ya. Wah. Ini ya kalau makanya 2017 gue pernah beli ESA bro. Kalau gue hold ya
Gua beli 2017 harga right issue itu 170-an. Ya, gila. Itu karena gua nggak pernah megang lama sih dulu ya. Wah, naik dikit jual, naik dikit jual. Hilang itu 10 banger sebenarnya. Gila, Hilang ESA semua tuh. ya. Ya, Ya, ESA ya, ya. sebenarnya perusahaan bagus. Intinya ESA perusahaan bagus. Eh Ya, tapi sekarang ada sentimen apa gue udah nggak terlalu ngikutin saat ini karena oke. sakit hati gue liatnya kalau harga saham ini terbang ini naik ya. Karena dulu gue pernah Oke, ESA oke. dari lama banget. Ya, tapi ESA sangat bagus. Oke. Sip. Eh, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, atau 1 nih kita lihat dulu. Ada yang nanya Goto nih bro, mungkin kita lompat dikit deh. Goto gimana nih kak? Ya, gue tuh lagi ada sentimen aja karena tadi TikTok Shop mau kolaborasi dengan e-commerce Indo dan yang kemungkinan besar memang menang ya maksudnya dipilih ya sama TikTok ya Goto gitu. Karena kalau asing sama asing Shopee gitu kan, Shopee kan punya asing ya. Uh, nggak kuat gitu dia buat bertahan di Indo. Tapi kalau Goto ini kan anak emasnya Indonesia. Ya. Jadi ya kemungkinan besar ya yang kalaupun jadi kolaborasi tentu Goto harusnya ya makanya karena kita tahu TikTok juga pengaruhnya cukup besar ya TikTok Shop waktu di ban juga banyak yang komplain segala macam ekonominya TikTok kuat lah ya, jadi ya sekarang Gotonya lagi rebound karena sentimen aja sih menurut gua. Oke, oke, oke. Mungkin Dan satu lagi ini gue mungkin kasih tips sedikit ya. Boleh. Ketika beritanya rilis dan ternyata beneran nih, misal TikTok kolaborasi dengan Goto, menurut gue teman-teman harus hati-hati ya. Biasanya buy on rumor, sell on news. Ya, buat yang hanya memanfaatkan momentum, begitu beritanya keluar resmi ya maybe the party is over gitu. Hati-hati aja. Buy on rumor, sell on news ya. Jadi ini juga bisa jadi buat teman-teman yang mungkin strateginya riding the wave gitu. Karena mungkin wave-nya udah mau pecah nih gitu kan. Kalau misalnya newsnya udah keluar gitu. Jadi balik lagi ya kepada strategi teman masing-masing, risk profile. Kalian juga akan perhatikan dan juga tujuan-tujuan keuangan kalian gitu supaya istilahnya tidak jadi berantakan ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan pilihan-pilihan saham kalian juga gitu. Oke, mungkin 2 menit lagi nih bro. Mungkin dari Bro Kevas gue mau minta kira-kira ada nggak advice nih buat teman-teman cuan droppers. Kita udah sebentar lagi bulan terakhir di tahun ini bro. Gitu kira-kira ada nggak yang mau di-share buat teman-teman cuan troopers mungkin bagaimana memposisikan diri mereka atau apa yang perlu diperhatikan sebagai investor yang bijak, yang baik di akhir tahun ini dan mungkin persiapan untuk tahun depan nih kira-kira apa yang bisa jadi apa ya, jadi advice aja lah gitu buat teman-teman yang nonton. Ya kalau buat teman-teman yang sudah punya posisi, menurut gua tetap hold aja, tunggu aja karena biasanya ada window dressing juga. Biasanya di Desember ya, itu awal-awal bulan menyenangkan sampai awal tahun depan gitu. Jadi jangan dilewatin. Menurut gua setelah pemilu harusnya kita rally. Menurut gua ya berharapnya. Karena memang satu makro yang besar yang mengganjal masih abu-abu tuh hanya pemilu aja sih sebenarnya. Kalau pemilunya aman, nyaman, biasanya akhir tahun sampai Q1 tuh enak untuk saham tuh rally. Jadi buat teman-teman yang udah punya posisi ya menurut gua hold aja selama belum butuh amat-amat duit-duitnya ya di hold aja lah. Ya tapi kalau butuh ya mau nggak mau dijual kan. Tapi kalau yang nggak butuh duitnya masih ada di saham, menurut gua bisa di hold. Yang belum punya posisi menurut gua ini jadikan kesempatan ya kalau market koreksi jadikan kesempatan untuk lihat-lihat mana yang diskon, mana yang menarik. Ya, karena kalau gue pribadi sekali lagi berharapnya Q1 tuh rally. Ya, akhir tahun mulai rally berlanjut sampai Q1 lah. Oke, amin ya. Harapan gue juga sama banget bro dengan apa yang lu baru mention ya. Dan Karena gue 3 yakin juga ini harapan bulan ini sepi banget bro, lesu.
Jadi gue udah berharap rally lah cepetan lah. Sama bro, sama. Hmm. Oke, ini udah jam 9.30, udah pas banget bro di waktu kita and di TikTok malam hari ini. Gue sekali lagi Padahal makin rame nih. Halo? Iya, padahal makin rame all time high yang nonton. Iya. Untuk malam ini. Oke, gue mau say thank you ya bro ya sekali lagi buat waktunya dan buat teman-teman Cuan Troopers. Kalau misalnya ada pertanyaan kalian yang akan jawab, nanti next TikTok kita akan tetap ngobrol-ngobrol lagi sama influencer yang lain, dan tentunya juga kita pasti akan ketemu lagi dengan Bro Kevas ya bro ya. Yes. Dan juga buat kalian yang ketinggalan atau mungkin nonton baru di tengah, boleh langsung aja nanti nonton karena IG Live ini akan di save. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Thank you banget Bro Kevas, sekali lagi happy weekend ya bro ya. Happy Dan weekend teman-teman guys. Cuan Troopers semua happy weekend, sampai bertemu lagi. Bye bye semua. Bye.